Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Rehan Muhammad, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Codular dan Firebase Database. Pada bagian ini, pada tampilan ini, terdapat yang namanya screen 1. Di bagian screen 1 ini memiliki beberapa menu, yaitu ada yang pertama label, yang mana label ini digunakan sebagai judul dari sebuah desain tampilan websitenya. Kemudian di sini ada space untuk memberikan jarak antara label dengan text box atau bagian yang lainnya. Kemudian di bawahnya terdapat text box name, yang mana akan muncul tulisan masukkan name. Kemudian diberikan spasi juga, dan selanjutnya sama seperti text name, text nama, dan kemudian yang terakhir ada text THP. Setelah itu di bagian bawahnya terdapat dua button, yaitu button input dan button read. Dan kemudian di bawahnya saya juga menambahkan notifier untuk memberikan notifikasi, dan di bawahnya terdapat Firebase Database. Di sini untuk menghubungkan ke Firebase Database-nya diperlukan yaitu Firebase token, yang mana kita akan mendapatkannya di bagian Firebase Database. Klik ke menu setting, kemudian ke project setting, maka di bagian project ID-nya kita bisa mengcopy, kemudian kita salin di bagian Firebase token. Setelah itu untuk Firebase URL-nya kita kembali ke bagian real-time database, kemudian kita salin bagian link yang ini dan kita paste ke bagian Firebase URL-nya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ke bagian bloknya. Untuk blok yang pertama yaitu ada bagian button input. Untuk button input di sini digunakan ketika kita mengklik bagian input, maka akan digunakan atau difungsikan untuk memasukkan data-data yang akan kita masukkan. Contohnya ada text name, yang mana jika kita mengklik text box text name, kita akan memasukkan name yang akan kita input, dan juga begitu juga dengan text nama dan text THP. Sebelum kita masukkan atau kita import, ia akan muncul teks masukkan name, masukkan nama, dan masukkan nomor HP. Setelah itu kita klik import, maka data atau name, nama, HP yang sudah kita isi tadi akan otomatis disimpan di Firebase Database yang pertama. Setelah itu pada bagian Firebase Database pertama, yang bagian blok ini digunakan untuk ketika kita sudah mengklik button input, maka text box tersebut akan kembali kosong dan akan muncul notifikasi data berhasil ditambahkan. Dan pada bagian blok ini, Firebase Database 1 merupakan suatu kondisi jika ketika kita mengisi pada bagian text name yang sama pada data sebelumnya, maka dia akan muncul teks yang berisikan name sudah terdaftar pada bagian text box name-nya. Maka kita akan mengulang atau mengubah name agar tidak sama dengan data yang sebelumnya, kemudian klik input, maka data akan berhasil disimpan. Kemudian di bagian blok ini, ketika kita mengklik button read, ia akan muncul dan beralih ke screen, yaitu screen read. Balik ke bagian desain. Pada bagian screen read, di sini terdapat yaitu ada label yang berisikan ID dan text box yang berisikan text ID. Nah, sebelumnya kita menggunakan vertical edit data
dan menggunakan horizontal arrangement pada setiap label dan text ID-nya. Maksud saya text box-nya. Jadi masing-masing dari label dan text box-nya memiliki horizontal arrangement. Setelah itu, pada bagian akhir horizontal arrangement terdapat dua button, yaitu button edit dan button delete. Di sini saya juga menggunakan vertical list data dan column release view, dan juga menggunakan 3 verbase database pertama, kedua, dan ketiga. Begitu juga dengan notifikasi, saya juga memasukkannya. Lanjut ke bagian bloknya. Pada bagian Firebase database yang pertama, di sini digunakan untuk menyimpan dan memperbarui data ke Firebase. Yang mana ketika kita sudah menginput atau juga mengedit, maka data yang sudah kita input atau kita edit, dia akan otomatis tersimpan ke Firebase database yang pertama. Dan kemudian saya akan menjelaskan ke bagian Firebase database 2, yang mana digunakan untuk mengambil data detail dari tag tertentu, biasanya ketika item di list view dipilih. Salah satu contoh penggunaannya itu ketika kita memilih salah satu nama atau name dari daftar menggunakan aplikasi Firebase Database 2 Get Value untuk mengambil data detailnya. Begitu data diterima, nilainya dimasukkan ke text box agar bisa dilihat atau diedit. Kemudian untuk Firebase database yang ketiga, nah pada bagian Firebase database 3 biasanya dipakai untuk menghapus data, mengecek keberadaan data, atau melakukan fungsi tambahan agar tidak mengganggu proses baca tulis utama. Salah satu contoh penggunaannya, ketika pengguna menekan tombol hapus, aplikasi akan memanggil Firebase database 3 untuk menghapus data yang dipilih dari Firebase. Di sini banyak blok-bloknya. Jika kita ingin menghapus data yang akan kita hapus, Firebase database 3 ini digunakan untuk menghapus data yang ingin kita hapus. Selanjutnya ke bagian column release view. Pada bagian column release view ini sering dipakai untuk menampilkan daftar data yang lebih menarik dan fleksibel, yang memiliki beberapa fitur tampilan seperti menampilkan dua baris teks seperti judul dan subjudul, ikon atau gambar di sebelah kiri, warna teks dan latar belakang, dan juga jarak antar item, garis pembatas, dan efek ketika diklik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian blok read. Pada bagian blok read ini digunakan untuk membaca atau mengambil data dari Firebase real-time database. Biasa dipakai saat pengguna memilih salah satu item dari daftar, lalu aplikasi menampilkan data detailnya. Kemudian pada bagian blok notifier digunakan untuk menampilkan pesan atau peringatan kepada pengguna seperti informasi, konfirmasi, atau kesalahan input. Notifikasi yang memberitahu pengguna tentang apa yang sudah terjadi di aplikasi, misalnya data berhasil diubah atau data berhasil disimpan. Selanjutnya pada bagian blok edit, pada bagian blok edit ini fungsi umumnya itu digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada di Firebase. Dipanggil setelah pengguna memilih salah satu dari data daftar list view yang sudah kita input. Untuk mengubah isian di text box, lalu menekan tombol edit, kemudian kita klik tombol simpan.
maka otomatis data yang sudah kita ubah akan tersimpan secara otomatis sesuai dengan apa yang sudah kita ubah sebelumnya. Untuk bagian button delete-nya, blok ini digunakan untuk menghapus data dari Firebase. Ketika pengguna memilih salah satu data dari daftar dan menekan tombol dihapus, aplikasi akan menampilkan pesan menggunakan notifier. Jika pengguna memilih ya, aplikasi akan menjalankan perintah remove value atau menghapus data berdasarkan tag yang sudah dipilih. Setelah data berhasil dihapus, aplikasi menampilkan pesan data berhasil dihapus dan daftar diperbarui agar data yang telah dihapus tidak muncul lagi. Dengan begitu, pengguna dapat mengelola data secara aman terhindar dari kesalahan penghapusan. Selanjutnya saya akan mencoba bukan salah satunya sih, mencoba penggunaan dari controller tersebut. Di sini saya akan menghubungkan atau mencoba pengetesan dari controller tersebut dengan cara men-scan bagian QR code-nya, kemudian tunggu beberapa saat untuk menghubungkannya. Nah, di sini muncul yaitu tadi label data mahasiswa dan ada 3 text box, yaitu text name, nama, dan nomor HP. Kita coba untuk diinput. Yang pertama masukkan name, contohnya 123, masukkan nama Agus, kemudian masukkan nomor HP 08. Setelah itu kita klik button input. Nah, maka akan muncul otomatis notifikasi data berhasil ditambahkan. Kita coba satu lagi, 456, masukkan nama Budi, masukkan nomor HP. Lalu kita klik input. Nah, akan muncul data berhasil ditambahkan. Kemudian ketika kita mengklik button read, saya di sini akan menampilkan database-nya. Jika data berhasil ditambahkan, ia akan muncul di sini Agus dan Budi dengan sesuai name, nama, dan juga nomor HP-nya. Kembali ke bagian controllernya, pada bagian screen read-nya terdapat list data atau data yang sudah kita input sebelumnya. Untuk mengedit atau menghapusnya, maka kita akan memilih data terlebih dahulu. Seperti yang pertama ada Agus. Nah, di sini menampilkan ada label dan text box yang sudah kita buat tadi, ada ID, nama, dan nomor HP. Jika kita ingin mengedit, maka kita akan mengklik edit terlebih dahulu. Pilih mana yang akan kita edit. Contohnya seperti ID. ID-nya kita ubah menjadi 122, dan setelah itu kita tinggal klik simpan. Muncul notifikasi data berhasil diubah. Kita lihat sebelumnya. Nah, pada bagian list data, NIM yang dimiliki Agus sudah berubah menjadi 122. Dan contoh yang kedua, untuk menghapus data yang kita inginkan, kita tinggal klik pada bagian data yang kita inginkan. Contohnya klik Budi. Nah, kita langsung klik pada button delete. Ia akan muncul pesan yakin hapus data dan memiliki 2 button teks ya atau tidak. Ketika kita mengklik buttonnya, akan muncul notifikasi data berhasil dihapus, dan kita lihat ke bagian list datanya. Data yang kita hapus sudah tidak ada lagi di daftar data dan sudah diperbarui data yang terbaru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.